Baik pemirsa, bersama kami kembali dalam program Langkah Pakar. Bagaimana pakar mencermati sebuah isu dalam konteks akademik yang dikaitkan dengan hal yang terjadi di lapangan yang sekarang sedang trending di masyarakat. Sekali lagi masih bersama Dr. Fitratus Salihah, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita lanjutkan perbincangan kita, Bu. Siap. Tentang tadi kenapa RUU Cipta Kerja ini menjadi rame, bahkan sudah banyak yang demo sekarang. Mungkin saya sampaikan, Bu. Baik, ya ini untuk sektor ketenaga kerjaan ini, Pak ya. Ya. Jadi memang yang perlu saya sampaikan itu memang ada penghapusan beberapa pasal yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Misalnya ini yang sedang rame dibicarakan itu adalah terkait penghapusan pasal 42. Penghapusan pasal 42 ayat 1 ya. Tentang tenaga kerja asing, penggunaan tenaga kerja asing. Okay. Ya, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 pada pasal tersebut sudah diperintahkan pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis. Memiliki izin tertulis. Oke. Izin ya, izin tertulis yang dikeluarkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, itu dihapus. Dihapus. Nah, menjadi begini di dalam RUU Cipta Kerja. Iya. Jadi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing itu wajib memiliki pengesahan RPTKA tadi, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini. Jadi ini ada dua hal yang sangat substansial yang berbeda menurut pandangan hukum gitu. Antara perizinan yang pertama tadi, perintah undang-undang, dan pengesahan. Nah, untuk RUU Cipta Kerja ini hanya meminta untuk pengesahan RPTKA. Jadi intinya akan ada penghapusan IMTA, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, menjadi RPTKA saja yang disahkan tadi. Nah, sebenarnya ini juga dilatar belakangi oleh Perpres nomor 20 tahun 2018 yang baru saat ya, Bu, ini ya? Ya, baru yang ya? cukup kontroversi juga saat itu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres 20 2018 tentang penggunaan TKA ini. Itu di dalam pasal 9 itu disebut di dalam Perpres tersebut pemberi kerja yang menggunakan TKA itu wajib memiliki pengesahan RPTKA. Pengesahan. Iya, untuk penggunaan TKA. Nah, jadi kan ini bunyi Perpres. Nah, kemudian bagaimana jika kita kaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tadi yang Pak Ali pertanyakan? Berarti ini bukan sama sekali baru ya, di Perpres sudah ada ya? Sudah ada. Pengesahan saja gitu ya. Tetapi kedudukan Perpres tersebut patut dipertanyakan. Kenapa? Kita coba cek peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan. Itu di dalam pasal 7 ayat 1 itu kan terkait hierarkis ya perundang-undangan. Jadi kedudukan Perpres, perjenjangan lah ya, perjenjangan untuk peraturan presiden itu di bawah undang-undang. Nah, asas hukumnya ya kan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Padahal waktu itu Undang-Undang Nomor 13 2003 masih berlaku ya, Bu ya? Ya, sampai sekarang masih berlaku. Di situ persoalannya ya. Tentu ini kan bertentangan dengan Undang-Undang 13 pasal 43. Kalau tadi disebut pada pasal 9 Perpres tadi, bahwa cukup dengan pengesahan RPTKA. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini yang jelas sudah menyalahi asas, ya kan, secara hierarkis. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, ada cara pandang yang keliru menurut saya. Kan tadi hanya mengedepankan cukup dengan pengesahan saja, ya kan. Padahal pengesahan RPTKA itu hanya bagian saja dari proses administrasi. Yang mestinya lebih panjang. Kita harus bedakan antara proses dengan produk. Sedangkan izin atau IMTA itu produknya. Jadi tidak sama antara proses dengan produk. Misalnya panjenengan mengurus SIM. Apakah sama permohonan
mendapatkan SIM, iya, nama dan sebagainya itu dengan SIM-nya. Apakah dengan permohonan itu sudah menjadi izin Anda berkendara di jalan raya? Kan tidak. Belum punya SIM. Itu maksudnya. Jadi ada hal yang menurut saya perlu didudukkan kembali terkait proses dengan izin. Izin itu produk. Jadi menurut saya IMTA harus tetap ada. Kenapa? Karena IMTA itu kan pintu masuk dalam pemeriksaan dokumen TKA yang akan dilakukan oleh pemerintah pengawas ketenagakerjaan. Jadi kalau nanti ini pakai izin, prosesnya nanti di mana Bu itu? Begini, yang saya khawatirkan nanti peran negara jadi nggak ada. Negara itu kan harus punya peran 3 di dalam hubungan kerja, mengatur, melaksanakan dan mengawasi. Nah, dengan seperti itu seolah-olah negara itu hanya menjadi fasilitator saja kan? Nah, jadi seolah juga, siapapun nanti yang datang tinggal stempel masuk betul gitu sekali. Dan itu kita patut khawatir. Akibat itu nanti akan banyak arus tenaga asing yang masuk ke pasar kerja kita gitu, pasar kerja tanah air yang tidak bisa kita kontrol. Kalau di dalam Undang-Undang 13 itu kan jelas batasannya. Jadi terasa betul negara hadir. Tenaga kerja asing yang masuk harus skillable. Unskillable tidak boleh. Kan gitu. Dengan tujuan untuk alih teknologi atau transfer knowledge Makanya ada ketentuan banyak sekali, harus bisa berbahasa Indonesia dan sebagainya. Dengan perubahan itu sudah nggak ada aturan itu. Jadi tidak ada aturan harus skill labor, siapapun boleh masuk. Betul sekali. Tidak harus bisa berbahasa Indonesia dan sebagainya begitu ya Bu ya. Akhirnya kan menjadi benturan untuk naker lokal yang katanya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya itu untuk angkatan kerja kita yang setiap tahun itu ada angkatan kerja baru 2 juta lebih itu. Jadi yang membutuhkan ada pekerjaan. Kontradiksi Bu ya antara keinginan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja untuk Jadi menurut saya harus tetap ada itu IMTA. Atau mungkin itu karena pengaruh sekarang istilah itu zaman global ya Bu. Ada namanya masyarakat ekonomi ASEAN dalam konteks yang luas mungkin secara global bahwa setiap negara mungkin berusaha untuk membuka diri gitu ya. Sehingga ini tidak tertutup bagi tenaga kerja asing untuk masuk Indonesia, termasuk juga tenaga kerja Indonesia untuk ke luar negeri gitu ya. Tapi ditahan dulu Bu. Kita harus jeda dulu ini. Kita lanjutkan yang lebih masuk lagi, yang lebih mantap lagi dalam segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Langkah Pakar.